Hai Bu Yati, apa kabarnya Bu? Halo Bu Dona. Bu Dona, maaf ya, kita rencananya itu jam 2, tapi saya jam segini nih, karena nanti jam 2 saya ngajar. Makanya saya datang ke tempat Bu Dona nih. Karena saya Iya Bu. yakin Bu Dona nih sekolahnya sudah apa namanya, sekolah yang muridnya sudah terkenal kan dengan, pengembangan karakternya gitu. Hmm, sama aja kok Bu. Gimana Bu, kabar Ibu? Baik Bu Dona, baik, saya sehat, cuma saya agak-agak galau nih Bu Dona. Wah, galau kenapa Bu? Ini nih, makanya tujuan saya ke sini tuh mau curhat sih, sekalian curhat, sekalian mau lihat sekolahnya Bu Dona, karena sudah terkenal kan sekolahnya sudah berkarakter. Gini Bu Dona, eee, di sekolah saya itu murid-murid saya itu, banyak permasalahan yang saya temuin. Nah, sekarang kan saya, mengajar kelas 5 dan kelas 6. Nah, itu banyak sekali, apa namanya, permasalahan-permasalahan yang timbul dari kelas 5 dan kelas 6. Contohnya saja banyak anak yang suka bully nama orang tua atau, baju temennya, kemudian ada juga sih yang berkelahi. Kemudian ketika praktek wudu, itu banyak yang buang-buang air, ketika sholat juga banyak yang main gitu. Terus ada juga yang Bu, suka nyembunyikan barang temennya atau pokoknya usil lah, Oh, tuh. Saya ini jadi bingung, kok saya udah kasih kasih nasehat, kasih ini, kasih itu, kok masih saja, mereka melakukan gitu. Kalau saya kasih tahu paling sehari 2 hari, nanti ada lagi kasusnya gitu, Bu Dona. oh jadi usil, bully gitu Bu ya? Terus kelahi. Nah terus dari sekian banyak masalah siswa itu, yang paling banyak terjadi di sekolah Ibu, permasalahan apa ya Bu? Mmm, yang paling sering saya dapat aduan itu tentang bully sebenarnya. Nanti, saya masuk nih jam pertama di 5A. Nanti ada yang lapor ke saya, "Bu, itu nah tadi ngoloin nama bapak saya," gitu. Nanti masuk lagi jam kedua, jam ketiga masuk ke 5C, begitu lagi, Bu. Nah, jam terakhir saya masuk ke kelas 6 itu sama, rata-rata itu bully, suka membuli, nama orang tuanya. Saya juga nggak ngerti kenapa kok bully ini jadi merebak gitu. Jadi Bu Yani tuh mau kalau anak-anaknya tidak membuli ya Bu. Kira-kira Iya, faktor apa ya Bu yang bisa menyebabkan kok permasalahan bully ini bisa menjadi merebak di kelas 5 dan 6 di sekolah Ibu? Ibu sudah mmm. telusuri belum? Kalau saya pikir-pikir nih Bu Dona, saya kemarin, pernah ngajar kelas 1 tahun kemarin waktu corona, karena corona sih ya, jadi nggak terlalu, saya paham gitu, nggak terlalu kenal anaknya karena daring. Tapi sebelum-sebelumnya, saya tanya juga ke guru-guru yang lain yang saat ini, itu kelas 1 kelas 2 itu nggak ada loh yang bully. Nah, kelas 6 ini aja nih yang bully nih, tapi menurut saya atau karena usia ya? Atau karena mereka itu sudah masa puber, kepingin minta diperhatikan, akhirnya dia bully temennya yang dia suka, akhirnya nanti dia, apa namanya, dikejar, itu udah seneng sekali gitu. Nah, kayaknya sih murid-murid saya itu minta perhatian gitu, minta perhatian, saya nggak ngerti ya apakah puber ini meminta perhatian itu salah satu faktor atau juga mungkin juga karena dia tuh cuma main-main, bercanda, hanya memenuhi kebutuhan kesenangan dia. Kemudian juga kemungkinan salah salah saya karena mungkin tidak tidak dengan keyakinan kelas untuk menghormati temannya itu belum belum masuk ke sanubarinya mereka gitu. Walaupun saya sudah buat keyakinan kelas itu, tapi belum mungkin belum belum melekat ke dalam, pikiran mereka, di hatinya mereka, mungkin itu kali Bu Dona. Oh gitu.
Jadi menurut Ibu karena puber tadi Bu ya dan keyakinan kelas. Berarti hebat dong Ibu Yani mampu mengobservasi permasalahan-permasalahan itu secara detail. Nah, karena Ibu sudah bisa mengobservasinya, kira-kira nih menurut Ibu Yani strategi atau rencana apa yang bisa mengatasi siswa yang suka membuli itu Bu? Solusinya gitu nah Bu dari Ibu. Apa ya solusinya? Eh, saya tuh udah kasih tahu berulang-ulang masih begitu. Atau karena bosan kali dengar saya, jadi harus ada orang lain yang memberitahu. Atau temennya ya, Bu Dona. Kira-kira kalau temennya yang menasehati gimana ya itu ya? Bisa nggak ya kira-kira? Hmm, Gimana menurut Bu Dona? Kalau temennya yang memberitahu gitu. emang adakah Bu teman-temannya yang nggak suka bully itu pernah ngasih tahu ke teman-temannya yang suka bully itu Bu? Apa Bu Yani pernah lihat sebelumnya? Pernah sih, pernah sih. Kemarin itu ada yang cerita, Bu Yani itu loh membuli ayahnya si ini gitu. Mm-mm. Oh, kenapa kan sudah ibu bilang nggak boleh nak. Terus kamu nggak bilangin mereka? Sudah bu, saya udah bilangin bu kalau itu dosa, itu nggak baik. Tetap aja mereka Mm-mm. itu bully, gitu. Mm-mm. Mereka Kira-kira udah kenapa kasih ya Bu? tahu sih bu. Mm-mm. Kira-kira Kira-kira, kenapa ya Bu? kok nggak mempan gitu ya? Mereka saya kasih tahu, Mm-mm. mereka ngasih tahu. Atau tekniknya nih kayaknya nih, strateginya nih kayaknya anak yang menasehati mungkin belum apa memberi nasihatnya belum belum pas gitu. Atau mereka belum tahu nih eh, dampak dari bully itu. Oh, berarti mereka nggak mendengarkan temennya itu karena temennya yang ngasih tahu ini belum paham gitu Bu ya. Ya, bisa bisa Eh, jadi begitu Bu Dona. Terus menurut Bu Yani nih gimana caranya supaya teman-temannya itu bisa paham ya? Teman-teman yang nggak suka bully ini bisa paham tentang bully biar bisa Iya biar ya, omongannya bisa diterima sama si tukang bully ini. iya ya. Harusnya ada sesuatu yang eh, kok saya jadi berpikir gini ya. Kenapa saya nggak buat buat pemahaman apa anak-anak yang suka ngasih nasihat ini supaya paham gitu bahwa bully itu nggak baik gitu. Atau saya bikin workshop aja kali Bu Dona. Kayak workshop gitu, workshop pemberantas bully atau no bully gitu. Ya, saya baru berpikir aja gimana ya kan selama selama ini memang nggak pernah sih saya lakukan itu. Cuma saya baru berpikir nih sekarang. Wah, hebat betul ide Bu Yani. Kan biasanya workshop ini antara guru. Berarti ini siswa yang di workshop ya Bu ya berarti. Kira-kira Iya, kapan nih Bu akan kayaknya Ibu laksanakan ya? hmm, kan ini kami masih mid sih. Hmm. Kami ini masih melaksanakan mid semester PTS, jadi kayaknya minggu depan, mulai dari hari Senin deh kayaknya. Saya, ini hari apa ini ya? Ini hari Kamis ya. Besok Hmm. Jumat saya akan bicarakan ini, saya akan berkolaborasi dengan guru agama kayaknya yang jadi narasumber itu lebih bagus. Guru Hmm. agama yang akan jadi narasumber, kemudian pesertanya kelas 5, satu kelas itu boleh perwakilan 5 atau 10 anak, kemudian kelas 6 juga. Kayaknya itu aja karena enaknya di musola ini. Musolanya tapi nggak muat kalau banyak anaknya. Jadi saya berpikirnya kenapa nggak guru-guru agama yang ngasih materi sama muridnya. Kemudian nanti pematerinya nanti di apa namanya materinya tentang pengertian bully, dampak bully, kemudian nanti ditinjau dari segi psikologi, ada guru agama yang ngasih materi psikologi, kemudian ditinjau dari agama, kemudian ditinjau dari hukumnya seperti apa. Kayaknya gitu deh.
Wah, luar biasa sekali ide Ibu. Rencana-rencana Ibu benar-benar rinci dan sepertinya sangat cemerlang sekali. Nah, Bu, kan misalnya nanti nih jadi Ibu bikin workshop. Terus gimana nih ya kalau ada antisipasinya kalau ada anak yang nggak mau gitu, Bu? Iya ya, Apakah anak-anak antusias nanti buat ikut workshop ini? bener juga tuh Bu Dona. Kayak apa ya kalau anak-anaknya nggak mau ikut gitu ya? Mm-mm. Ya nanti saya kayaknya akan sosialisasi, kayak saya bikin pamflet gitu atau papan pengumuman bahwa akan diadakan workshop dengan menyenangkan tentunya, dengan nanti di situ ada sertifikatnya bahwa dia termasuk duta duta bully gitu kan. Dia punya Oh hak iya. untuk artinya temannya yang sudah mengikuti pelatihan itu nanti punya kesadaran dan punya sertifikat. Jadi dia paling enggak tidak membuli lagi. Kemudian nanti di dalam workshop itu ada permainan, permainan yang akan saya pikirkan gimana cara permainannya supaya mereka paham bahwa bully itu tidak boleh. Dan tentunya ada lagu-lagu, terus buat apa namanya supaya mereka betah gitu. Mungkin itu kali Bu Dona. Wah, saya senang deh. Saya jadi ikut belajar dari rencana-rencana Ibu itu. Nah, kira-kira nih harapan Bu Yani untuk kegiatan Ibu ini untuk anak-anak ini apa ya, Bu? Harapan saya sih, anak yang sudah mengikuti workshop itu bisa menjadi duta di kelasnya. Kemudian apabila ada anak yang membuli, dia bisa mengedukasi temannya yang membuli itu, kemudian membesarkan teman-temannya yang dibuli supaya tidak marah dan tidak melakukan hal yang sama. Wih, Harapan saya sih mantap, begitu, Bu Dian. Bu. Oke. Nah, Bu, kan tadi kita udah ngobrol panjang lebar nih. Kira-kira apa ya yang kita bisa ambil dari obrolan kita tadi tuh? Iya, Bu Dona, saya berterima kasih lah sama Bu Dona. Habis ngomong sama Bu Dona jadi nih, ide saya keluar gitu. Ya, artinya ketika setelah kita ngomong ini saya punya ide yang saya akan melaksanakan workshop ini, saya akan memberantas habis bully di sekolah saya, Bu Dona. Mm-mm. Terima kasih Bu Dona sudah membantu saya mengeluarkan ide-ide, ternyata ternyata permasalahan saya itu bisa menjadi apa namanya? Menjadi baik setelah bicara dengan Bu Dona. Wah, iya. Sama-sama Ibu. Oke Bu Yani, nah nanti ketika workshopnya diadakan, boleh dong saya diundang, kan siapa tahu nih saya bisa nerapkan juga di sekolah saya nanti workshop seperti yang Ibu lakukan di sekolahnya Ibu. Nah, boleh tuh Bu Dona. Atau nih Bu Dona aja nih yang jadi narasumbernya nanti. Wah Paling boleh enggak ada tuh Bu. satu. Nah, biasanya kan anak-anak itu lebih lebih insecure gitu kalau ada orang lain selain guru-gurunya gitu kan. Oh iya benar. Boleh Bu Dona, itu ide hebat. Nanti saya akan panggil Bu Dona untuk menentukan waktunya pasnya kapan. Oke siap Bu, saya tunggu pokoknya kabar dari Ibu ya. Siap Bu Dona. Terima kasih ya Bu Dona. Sama-sama Bu. Oke, kalau gitu saya pamit dulu karena saya mau mengajar. Oh iya, hari Bu, terima kasih Oke, Bu. sama-sama. Dadah Bu Dona.